provisiat untuk anak-anak yang sudah lulus ujian, anak-anak yang naik kelas semua ya. Semoga bisa menjalani masa liburan dengan sebaik-baiknya. Apa yang viral dalam minggu-minggu ini? Salah satu hal yang viral adalah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Joko Widodo. Berkali-kali dalam berbagai kesempatan dia menyampaikan ini. Kalau ingin negara kita menjadi negara yang maju dan sejahtera, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki nyali dan berani. Itulah yang diperlukan zaman ini. Orang yang berani dan bernyali. Lalu di satu kesempatan lain dalam rakernas partainya, Partai PDI Perjuangan, dia menyampaikan karakter berani dan bernyali itu ada pada Bapak Ganjar Pranowo. Saudara-saudara terkasih, pertanyaannya, apakah negara Indonesia akan maju dan sejahtera kalau yang punya nyali dan berani hanya satu pemimpin saja? Jadi tidak? Jadi tidak? Pasti jawabannya tidak. Dibutuhkan semua orang pemimpin di berbagai level dan juga rakyatnya yang punya keberanian, punya nyali. Demikian pun yang diharapkan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Dia menyampaikan kepada murid-muridnya yang harus memberi kesaksian dalam hidup dan karyanya. Seperti yang disampaikan dalam bait pengantar Injil. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang aku, tetapi kamu juga harus bersaksi. To be a Christian is to be a man with a mission. Menjadi orang Kristiani selalu menjadi pribadi dengan sebuah misi, dengan sebuah perutusan. Perutusan menjadi saksi keselamatan Tuhan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus secara utuh dengan berani. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Tetapi tidak mungkin tujuan Tuhan Yesus mengerjakan keselamatan untuk semua manusia tercapai kalau yang berani bernyali hanya para rasulnya, bukan? Yang berani bernyali harus semua murid-muridnya. Pada abad pertama, sejak abad pertama, para murid Yesus sudah hidup dengan situasi yang tidak mudah. Dikejar-kejar, dianiaya, dipersekusi, dimasukkan dalam penjara, diancam, dibunuh. Kita ingat sejak abad pertama, Santo Stefanus dikejar-kejar, dibunuh. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang melawannya. Dan kalau murid-murid Yesus berhenti di sana, lalu tidak berani dan tidak punya nyali, maka tidak ada kekristenan di tempat ini. Karena murid-murid Yesus selalu berusaha berani, memiliki nyali untuk mewartakan Injil, mewartakan karya keselamatan Tuhan, maka iman Kristian itu tumbuh, berkembang di mana-mana, mulai dari Timur Tengah sampai ke ujung bumi, sampai ke tempat kita ini. Tentu saja hari ini kita tidak hidup dalam keadaan sulit seperti abad pertama saat para pengikut Yesus dianiaya, dikejar-kejar, ditangkap, dipenjara, disiksa, dibunuh. Walau di tempat lain masih ada pengikut Yesus yang mengalami persekusi seperti itu. Di negeri kita karena dasar negara Pancasila dan semangat gotong royong yang tinggi,
secara umum kita relatif mengalami damai sejahtera bersama orang-orang lintas iman yang berbeda-beda. Apakah dengan demikian tidak perlu lagi kesaksian atau kemartiran dalam hidup dan perutusan kita? Kita diingatkan minggu lalu bahwa menjadi orang Kristiani sekaligus menjadi orang utusan untuk mewartakan kabar gembira dalam hidup dan karya kita, dalam keluarga dan lingkungan hidup kita, serta melenyapkan segala macam kelemahan. Kita tetap perlu memberikan kesaksian di hadapan tantangan hidup kita yang berubah-ubah. Kita harus terus bernyali dan berani. Tadi di awal Ekaristi ada satu sahabat kita berkebutuhan khusus yang lari ya. Keluarga yang berani terus mencintai dan memelihara itu salah satu contoh orang-orang yang punya keberanian dan nyali untuk terus mewartakan cinta kasih kepada mereka yang lemah. Di banyak tempat dan kesempatan yang kita alami, manusia telah kehilangan kepekaan akan yang benar dan yang salah karena kita menjauh dari Tuhan. Banyak orang beragama dan beribadah, tetapi menjalani hidup seperti seorang ateis praktis, ateis dalam praktek nyata. Kapan itu terjadi? Ketika kita menjauhi kebenaran. Dan jika itu terjadi, jika orang termasuk kita tidak lagi mengetahui perbedaan akan kebenaran dan kesalahan, hidupnya asal jalan, istilah kerennya katanya, mengalir saja. Kita tidak tahu lagi bahwa dosa adalah sungguh dosa. Meskipun kita mendengar tadi dalam bacaan kedua bahwa semua orang berdosa. Jenis kemartiran yang berbeda diperlukan sekarang. Zaman ini kemartiran tak berdarah yang ditunjukkan dengan cara hidup kita yang semakin benar. Juga kita tunjukkan dengan hidup untuk Kristus di hadapan orang lain secara utuh. Karena kasih karunia Allah diberikan kepada kita. Karena kita dikasihi Tuhan, dipelihara, dicintai, maka kita mewujudkan dengan hidup mengasihi. Terkadang kita mendengar bahwa orang pada dasarnya hanya mengikuti arus orang banyak. Padahal orang banyak seringkali hidup tidak benar. Beragama dan beribadah tetapi tidak mengikuti ajaran yang benar, ditunjukkan dengan cara hidup yang korup, pamer atau flexing, menyebar fitnah atau hoax. Juga banyak orang lari dari Tuhan karena menunjukkan menurutnya iman itu tidak keren ya. Iman itu mengekang, tidak membebaskan. Kemartiran yang dibutuhkan sekarang berarti hidup bukan sekedar mengikuti arus orang banyak. Tidak takut melawan arus yang salah demi kebaikan bersama, demi mewujudkan kebersamaan, kesejahteraan bersama. Korupsi, flexing, fitnah jelas bukan untuk kebaikan, bukan menyejahterakan bersama. Pertanyaannya, beranikah kita, bernyalikah kita melawan arus orang banyak itu? Orang banyak mungkin berpikir bahwa beragama secara benar itu membatasi kebebasan orang, mengekang kenikmatan hidup orang. Beranikah kita melawan arus itu di tengah masyarakat? Arus kebanyakan orang seringkali mencari kesenangan sesaat, tersesat tanpa tahu atau menyadari bahwa kebebasan dan kebahagiaan sejati hanya dicapai dengan mengikuti jalan Tuhan. Kita ingat ketika Yesus memasuki Yerusalem untuk terakhir kalinya, orang banyak menyambutnya dan melemparkan daun palem di jalan
dan bahkan ada yang meletakkan pakaiannya. 5 hari kemudian, orang banyak meminta agar Yesus disalibkan, sedang Barabas dibebaskan. Begitu banyak dukungan orang banyak untuk menyalib Yesus dan membebaskan Barabas. Itulah arus banyak orang yang keliru. Kita tahu itu tindakan yang tidak benar. Bahkan para rasul pun ada yang menyerah pada tekanan orang banyak. Ketika Yesus ditangkap Getsemani, mereka meninggalkan Yesus dan melarikan diri. Dalam bacaan pertama, Yeremia mengalami apa yang dialami Yesus itu. Yeremia berkata bahwa teman-temannya telah meninggalkan dia setelah dia menyampaikan firman kenabian dari Tuhan kepada orang-orang Israel. Saudara-saudara terkasih, janganlah mengikuti arus orang banyak belaka. Injil dan bacaan hari ini mengajak kita untuk menjadi pengikut Yesus yang berani dan punya nyali, bukan penakut. Untuk apa? Untuk mewartakan kabar keselamatan Tuhan secara utuh, meskipun tidak populer melawan arus. Kebahagiaan dan kemerdekaan sejati kita tidak berasal dari sikap bebek atau mengikuti arus orang banyak belaka. Karena orang banyak terbelenggu dosa dan tidak bahagia akhirnya. Di dunia ini ditandai dengan penjara, dan di akhirat juga dikatakan dalam Injil terancam oleh neraka. Kemerdekaan dan kebahagiaan kita peroleh dari mengikuti jalan Tuhan Yesus, sang jalan kebenaran dan hidup. Yeremia, seperti yang kita dengar dalam bacaan pertama, mengalami penganiayaan, persekusi yang mengerikan karena dia tidak mau mengikuti arus orang banyak, tetapi dia sepenuhnya menyadari kehadiran Tuhan bersamanya. Dia berkata, Tuhan ada di sisiku, pahlawan yang perkasa. Ingatlah kata-kata Yesus dalam Injil hari ini. Setiap orang yang mengakui aku di hadapan orang lain, aku akan mengakuinya di hadapan Bapa Surgawi. Marilah terus bernyali dan berani bersaksi tentang Yesus dan mengikuti jalan Tuhan dengan hidup dan karya kita yang benar, dengan cara yang benar, juga membantu orang lain di antara orang banyak yang kurang berani untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Mari kita amini iman kita dengan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,